Penyerangan Iran ke berbagai kota penting Israel seperti Tel Aviv, Haifa, dan Bat-Yam adalah bukti bahwa Iran tidak lagi bermain di balik layar. Dunia tercengang. Iran yang selama ini dianggap hanya sebagai aktor bayangan, kini muncul sebagai pemain utama dalam konflik Timur Tengah. Pembahasan soal nuklir yang selama ini menjadi ancaman diplomatik pun resmi dibatalkan. Bagi Iran, perundingan itu telah dicemari oleh arogansi Israel yang lebih dahulu memulai provokasi dengan menyerang fasilitas nuklir Iran. Dengan dalih melumpuhkan proyek nuklir, Israel menyulut api yang kini membakar dirinya sendiri. Damai sudah tidak lagi jadi pilihan. Upaya menuju jalur damai menjadi mustahil. Iran telah bersumpah untuk memumihanguskan Israel, dan kali ini bukan sekedar ancaman retoris. Dengan keberanian yang meluap dan kekuatan militer yang terus berkembang, Iran menunjukkan wajah barunya kepada dunia, berdaulat, kuat, dan siap perang. Secara politik global, Iran memang tidak sebesar Amerika atau Cina. Namun dalam dekade terakhir, negeri para mula itu terus membangun kekuatan militernya dengan kemandirian penuh, meskipun diterpa sanksi ekonomi dari NATO dan Amerika Serikat. Iran tetap berdiri kokoh. Sejak menggulingkan rezim Pahlavi yang pro-barat, Iran menapati jalan mandiri. Sanksi demi sanksi tak membuat mereka goyah, justru membentuk watak bangsa yang tahan banting dan berprinsip. Israel memang dikelilingi oleh sekutu kuat, namun dalam kenyataan di medan perang, mereka kesulitan menghadapi gelombang serangan Iran. Rudal-rudal Iran menembus langit kota-kota besar. Alarm dan sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome, Arrow, dan David Sling terus bekerja keras. Tapi mereka tidak sempurna. Serangan Iran menjadi sinyal bahwa Israel tak sekuat yang selama ini diklaim. Bahkan, bila tidak segera didukung penuh oleh Amerika Serikat, Israel berpotensi menjadi negara api, terbakar dari dalam dan luar. Selama beberapa hari berturut-turut, serangan Iran membuat Israel terdesak, lemah, dan kehilangan dominasi udara. Ini adalah titik balik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebimbangan Amerika, kewaspadaan dunia. Amerika Serikat pun tampak bimbang. Di satu sisi, tekanan dari Tel Aviv semakin keras. PM Netanyahu memohon agar Washington turun tangan langsung. Tapi hingga kini Amerika belum secara resmi ikut berperang, hanya memberikan aba-aba dengan mengerahkan kapal induk USS Nimitz ke kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, dunia menyaksikan dalam kecemasan. Jika Amerika benar-benar turun langsung bersama Israel, maka sekutu-sekutu Iran seperti Rusia, Cina, dan Pakistan tak akan tinggal diam. Dunia berada di ujung tanduk. Satu gerakan kecil bisa memicu perang dunia. Timur Tengah terpecah dua. Wilayah Arab juga tidak sepenuhnya mendukung Israel. Beberapa negara Arab terang-terangan memusuhi Iran, seperti Arab Saudi, UEA, Bahrain, Yaman pro-Saudi, Mesir, dan kadang Yordania. Namun yang memihak Iran tak kalah kuat. Suriah, Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, serta kelompok pro-Iran di Palestina seperti PIJ. Jika garis pengkotakan ini tetap dijaga, Iran tak akan mudah menghancurkan Israel. Tapi juga, Israel tak akan mampu bertahan lama tanpa keterlibatan penuh Barat. Bila benar-benar terjadi perang besar antara Iran dan Israel, maka wilayah konflik akan meluas ke Asia, Eropa, bahkan Pasifik. Dan jika Rusia serta China memutuskan turun tangan, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan Perang Dunia III. Kini, Iran bukan lagi sekedar negara yang dipinggirkan. Dengan tekad baja, teknologi perang yang berkembang, dan secara revolusioner yang kuat, Iran berdiri di garda depan melawan dominasi Barat dan Israel. Dunia bisa berubah dari Teheran. Dan jika secara berpihak, maka inilah kebangkitan baru dari negeri Persia.